selamat siang Kak Khairul Anwar. Halo Kak Sela. Oke, saya panggilnya Kak Anwar aja boleh Kak? Boleh. Oke, Kak Anwar apa kabar? Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua ya. Sehat semua, amin. Siap Kak. Dan pasti ini selaku nutritionist dan juga dosen gizi ya, Kak Anwar akan sharing dengan kita semua teman-teman. Oke Kak Anwar, nanti kita juga akan banyak ngobrol-ngobrol lagi Kak. Dan selanjutnya kita juga akan menyapa nih teman-teman ya. Ada Kak Leona Victoria nih, selaku ahli gizi dan juga feeding terapis. Halo, selamat siang Kak Leona. Halo, siang Stella. Wah. aja. Panggilnya apa Kak? Ria. Oh, Kak Ria. Siap Kak Ria. Jadi ada Kak Anwar dan Kak Ria ya. Oke. Kak Ria ini sebenarnya semangat juga ya hari ini. Sudah siap sekali untuk sharing dengan kita semua gitu ya. Nanti pasti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ria. Oke, siap. Nah teman-teman, jadi ayo ya, boleh bertanya langsung di kolom chat box, bebas beropini ya teman-teman. Terutama Bapak Ibu juga yang mungkin ada memiliki pengalaman atau mungkin para calon ibu ya, calon ayah juga ke depannya. Ini juga dari Bintaro hadir. Wah, Ibu Shania ya. Oke. So langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke sesi presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh beliau ya, yang merupakan seorang nutritionist dan juga dosen gizi gitu ya, Ketua Program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Sahid ya, pengurus DPP Perhimpunan Pakar Gizi dan juga Pangan Pergizi Pangan Indonesia, pengurus Forum Tempe Indonesia, lalu panitia cegah stunting oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIGI, ketua Yayasan Makanan dan Minuman Nasional ya dari YAMMI. Juga merupakan seorang narasumber dan fasilitator di berbagai kegiatan seminar dan pelatihan nasional. Wah, sudah banyak juga jurnal yang beliau telah terbitkan gitu ya. Salah satunya adalah di tahun 2021 lalu ada Food Consumption Pattern and the Intake of Sugar, Salt, and Fat in South Jakarta City, Indonesia. Wow, juga ada WeMotion ya, Move and Nutrition ya tahun 2021. Juga ada pembuatan produk UMKM bergizi melalui pelabelan dan diversifikasi produk pelaku UMKM. Wow, langsung saja ya kita panggilkan. Ini dia ada Kak Khairul Anwar ya, seorang nutritionist dan juga dosen gizi. Silakan Kak Anwar untuk waktu dan terima kasih Kak Sela, selamat siang semuanya, dan Kak Leona. Katanya Kak Leona tadi ya? Kak Ria. Kak Ria, oke baik. Salam kenal semuanya Bapak Ibu semua, semoga semua sehat selalu ya, karena 3 hari ini cuaca di Jakarta lagi sangat tidak bersahabat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ini saya langsung share screen saja Kak Sela. Iya, boleh. Kak Anwar, waktunya 20 menit bercari. Baik, terima kasih Kak Sela. Mohon izin ya Kak Ia, saya coba share dari apa pengalaman yang sudah kita lakukan. Mungkin nanti kalau ada sharing juga terkait dengan hal-hal lain terkait dengan stunting juga monggo silahkan Bapak Ibu, silahkan kita sama-sama sharing ya terkait dengan cegah stunting, karena saat ini topik ini dibahas di mana-mana ya Kak Sela, sehingga memang ini harus kita benar-benar concern di sini ya, termasuk apa yang dilakukan sama Kak Ia ya terkait dengan feeding, itu juga hal-hal yang sangat penting sekali, termasuk di MPASI itu juga menjadi suatu yang sangat penting. Oke, mungkin sedikit mengawali, teman-teman bisa juga berkunjung di Khairul Gizi. Mungkin di sini nggak sepopuler Kak Ria ya, tetapi mudah-mudahan di sini kita bisa sama-sama saling sharing ya kaitannya dengan bagaimana peran gizi untuk terkait dengan cegah stunting. Baik, ini ada 5 poin yang akan kita coba sharing. Saya coba lanjut saja. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sering ya mengikuti acara terkait dengan stunting pasti sering mendengar ya, apa sih itu stunting itu? Ketika kita berbicara tentang ini Kak Sela ya, ada beberapa hal yang kita akan fokuskan. Yang pertama itu adalah terjadinya kekurangan gizi yang terjadi secara kronis. Kronis itu artinya waktunya udah lama gitu kayak, tidak hanya sehari 2 hari, tapi dalam jangka waktu yang lama, yang mana terutama di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu saat
proses kehamilan ya 9 bulan ditambah sampai anak usia 2 tahun. Nah, selain itu juga adanya terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sehingga kalau kita berbicara tentang stunting, indikator-indikator yang biasanya kita pakai pertama adalah kaitannya dengan tinggi badan, yang kedua juga kaitannya dengan bagaimana tumbuh kembang dari seorang anak. Ya. Karena memang nggak semua anak pendek itu perkembangannya terhambat, ya. Dan nggak semua anak yang secara pertumbuhan terhambat itu dia selalu pendek, sehingga memang kita biasanya indikator pertama kita pakai tinggi badan per usia. Nanti indikator selanjutnya kita menggunakan bahasanya itu perkembangan anak di setiap fase usia. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini kemarin saya juga masuk tim di SSGI. SSGI ini Survei Status Gizi Indonesia. Ini terakhir kemarin 2021 ya. Jadi pada tahun 2021 stunting di Indonesia ini mengalami penurunan, sebelumnya sekitar 27 ya, sekarang turun sekitar 24. Jadi ada turun 3% dalam 1 tahun. Yang 2007 itu sekitar tahun 2019. Nah, di sisi lain pada saat yang sama ada kejadian juga wasting ya. Di sini ada berat badan, tinggi badan, ada juga underweight, berat badan yang rendah. Jadi masalah gizi pada anak ini masih terjadi, yang artinya kita perlu aware, kita perlu memperhatikan. Ini harus kita perhatikan. Kita kalau saya akan membahas lebih ke pemberian makanan MPASI untuk balita. Jadi ini adalah yang paling sering saya bahas di Instagram saya. Banyak juga dengar curhat-curhat dari ibu untuk mengatasi stunting dan mengurangi stunting itu kita harus mencari tahu penyebab anak GTM. Karena GTM atau gerakan tutup mulut atau picky eater atau fussy eater juga bisa dibilang begitu biasanya kalau orang-orang di dunia sosial media, itu adalah penyebab utama yang saya temukan anak menjadi kekurangan nutrisi. Bukannya orang tuanya nggak mau kasih, bukannya orang tuanya nggak siapin makanannya, tapi anaknya itu tidak bisa memakan makanan yang disiapkan oleh orang tuanya. Ini adalah permasalahan utamanya di kalangan anak-anak zaman now. Jadi kita harus cari tahu dulu sebagai orang tuanya atau sebagai tenaga kesehatan, sebagai profesional, dan harus ingat bahwa tidak ada anak kecil, terutama yang bawah 2 tahun, yang dengan sengaja dan sadar membuat dirinya susah makan hanya untuk membuat orang tuanya susah atau marah. Jadi misalnya orang tua tuh suka marah sama anaknya kalau lagi GTM, susah mama buatin, kamu nggak mau makan, kenapa sih bandel banget atau susah banget sih dikasih makan. Itu bukan approach yang tepat, karena semua anak pasti dengan secara tidak sadar mau bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Itu kan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup, mau berkembang secara maksimal. Jadi tugas kita adalah mencari tahu dan dari permasalahannya mencari solusinya. Saya mempunyai 4 pilar yang selalu saya lihat kalau lagi dengerin curhatan anak ibu-ibu tentang anaknya yang GTM, dan selalu saya sarankan untuk semua bapak ibu di rumah juga melaksanakannya sendiri. Jadi nggak perlu langsung ke tenaga profesional atau tenaga kesehatan, karena biasanya naluri ibu itu yang terbaik. Ibu itu kan paling mengerti anaknya. Orang ayah juga di sini juga andil. Jadi boleh lihat-lihat dulu anak di rumah dari 4 pilar ini. Pilar pertama itu adalah kondisi medis. Jadi masalah pencernaan yang paling sering ditemukan oleh anak-anak ya, biasanya konstipasi, diare, reflux atau GERD gitu, zaman sekarang bilangnya. Atau kondisi fisik seperti ada sumbing, ada tangkai, ada penyimpitan esofagus, ada pembesaran amandel, itu akan menghalangi kemampuan makan. Dan itu juga ada kondisi medis seperti alergi dan intoleransi. Jadi kalau sekarang itu dokter anak banyak yang tahu alergi, banyak yang tahu intoleransi gluten, intoleransi laktosa, dan banyak memang anak-anak yang ternyata alergi dan intoleransi terhadap barang-barang ini. Jadi itu juga harus dicari tahu kalau ibunya nggak sadar bahwa anaknya nggak bisa makan itu, tapi setiap kali habis makan kok muntah, setiap kali habis makan kok diare, nah itu harus cari tahu penyebabnya. Ada juga silent disease, ini juga yang kita mau komplit bersama dengan anemia dan stunting. Itu ada ISK, ada TB anak, ada cacingan yang nggak kelihatan gejalanya,
Dan ada juga developmental disorder seperti autism, ADHD, hipotonia. Hipotonia itu low muscle atau muscle weakness. Jadi masa ototnya tidak bisa berkembang secara maksimal. Itu juga ada anak-anak yang misalnya di usia 6 bulan belum bisa duduk, atau di usia 3 bulan belum bisa mengangkat kepala. Itu bisa dicek apakah ada hipotonia. Kenapa? Ya kalau hipotonia atau cerebral palsy ini menyebabkan susah makan karena kegiatan mengunyah dan menelan ini menggunakan otot dan sendi. Jadi kalau dia ototnya lemah, dia akan kesulitan untuk mengunyah dan menelan. Jadi otomatis kalau ada kondisi medis itu harus dikoreksi paling pertama. Nggak bisa kalau kondisi medisnya nggak diselesaikan, lalu kamu berharap dengan feeding rules, anaknya akan bisa melewati fase GTM. Tidak akan pernah bisa. Jadi harus yang paling pertama adalah konsultasi ke nakes. Di sini BSA yang paling pertama mestinya. Jadi dicek dulu ada apa nggak kondisi medisnya, bisa cek darah, cek urin, dan lain-lain. Yang kedua harus dicek bersamaan dengan tadi adalah status gizi. Nah ini biasanya bersama dengan cek darah nih. Jadi bisa cek status zat besi, biasanya paling pertama status zat besi. Tapi selain zat besi dan anemia, sebenarnya ada juga sih defisiensi lainnya yang menyebabkan GTM seperti defisiensi seng, B6, B12. Nah ini semua tuh berkontribusi ke metabolisme energi. Jadinya kalau kekurangan salah satunya akan menyebabkan metabolisme energi kita nggak maksimal, akhirnya penyerapan energi juga berkurang, jadi lingkaran setan gitu. Jadinya makin nggak bisa makan. Selain itu, mikronutrien lainnya, selain yang disebutkan tadi, itu juga berguna untuk membentukkan hormon, membentukkan enzim. Jadi kalau kekurangan mikronutrien, maka metabolisme atau kinerja tubuh di dalam tubuh manusia itu tidak akan maksimal. Jadi apapun yang terjadi tidak akan maksimal. Turun imun sistemnya tidak bisa terbentuk dengan maksimal. Apalagi zaman sekarang ini bahaya banget. Jadi anaknya akan sering sakit. Kalau sakit, kebutuhan energi akan meningkat. Tapi meningkat anaknya GTM nggak bisa makan, itu akan jadi lingkaran malnutrisi dan infeksi lagi di situ. Masalahnya banyak orang tua yang hanya mementingkan anaknya kenyang dengan volume yang besar, tapi tidak mementingkan mikronutriennya. Jadi asal kenyang. Makannya nasi pakai kerupuk. Jadi yang penting kenyang. Jadi ini juga harus dia disadari oleh orang tua dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, yang urutan ketiga, jadi tadi urutannya harus yang dari pertama, kedua, ketiga ini yang urutan yang harus dilihat adalah sensori dan oromotor. Jadi sensori dan oromotor adalah penerimaan makanan di dalam mulut anak. Apakah anak itu bisa menerima makanan tersebut dari sisi sensori? Misalnya, ada anak yang tidak suka makanan yang lembek, benyek, dan lengket. Jadi mereka itu akan dengan cepat bosan dengan puree atau bubur saring dan mau dengan cepat naik tekstur. Biasanya maunya megang makanan, mau pegang sendiri sendoknya, terus maunya makannya keras-keras, garing-garing. Yang kalau puree itu dia nggak bisa telan atau dia nggak bisa kunyah, tapi kalau dikasih perkedel atau dikasih bakwan itu dia bisa kunyah. Atau kebalikannya ada anak yang nggak bisa makan yang padat-padat, nggak bisa naik tekstur, maunya yang puree-puree terus. Jadi itu secara sensori dan oromotor. Jadi bisa dilihat lagi nih masalahnya di sensorinya apa di oromotornya nggak bisa munyah. Kalau dia nggak bisa munyah sesuai usia, nah ini juga permasalahan. Karena semakin telat naik tekstur akan semakin sulit untuk mengejar ketinggalannya dan semakin tinggi resiko untuk menjadi picky eater. Dia nggak bisa munyah, dia nggak bisa telan. Nanti tiba-tiba di usia 12 bulan biasanya itu orang tua akan punya ekspektasi anaknya harus bisa makanan rumahan. Karena kan biasanya udah 12 bulan makanan rumah. Harus bisa makan nasi padat. Jadi dikasih nasi padat, nggak bisa punya kesenangan, anak ketakutan. Kok tiba-tiba saya dikasih kayak gini, orang tuanya maksa karena harusnya udah bisa. Itu akan menjadi anaknya makin mundur, makin nggak berani untuk mencoba makanan baru. Selain itu, sensori juga berkenaan dengan postur tubuh saat makan. Jadi salah satu persiapan untuk MPASI, kalau kalian ingat, itu adalah postur yang tegak.
sebenarnya postur yang tegak ini terutama di bagian leher. Jadi aku mau ngajakin kalian untuk sama-sama coba ya Kak Kiara ya, bisa dicoba karena yang nyala kameranya coba kalian berdua. Kalau kita duduk kepala begini, chinnya ke dada, dan coba telan air ludah, itu akan sulit daripada kalau kita tegak. Sama seperti kalau kita memiringkan kepala kita begini atau dongak ke belakang, tenderan, dongak. Itu juga akan lebih sulit untuk menelan bahkan air ludah, apalagi makanan daging. Jadi kalau tubuhnya tidak bisa tegak, anak itu nggak bisa tegak tubuhnya, atau nggak bisa diem, harus sambil jalan, lari-lari, itu akan sulit untuk menelan. Makanya kita rekomendasikan kalau makan itu harus duduk, kalau bisa duduknya tegak. Yang keempat ini